Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Asnaulul Fahmidah dan Devi Nurvitasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengembangan silabus. A. Pengembangan silabus. Silabus adalah rencana kurikulum untuk mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang meliputi standar kompetensi, kemampuan dasar mata pelajaran atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber, bahan, atau alat belajar. B. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. 1. Ilmiah. Untuk mencapai kebenaran ilmiah, maka penyusunan silabus harus melibatkan para pakar di bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran, agar materi yang disajikan dalam silabus tersebut benar-benar valid. Yang kedua, relevan. Terkait jika ruang lingkup, kedalaman, kesulitan, dan urutan penyajian materi dalam kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan mental siswa. Yang ketiga, fleksibel. Guru dapat menggunakan komponen kurikulum secara keseluruhan untuk mengembangkan ide-ide baru yang membawa keadilan bagi keragaman siswa, pendidik, dinamika perubahan sekolah, dan tuntutan masyarakat. Yang keempat, kontinuitas. Setiap program pembelajaran yang termasuk dalam kurikulum berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan kepribadian siswa, baik secara vertikal atau jenjang pendidikan di atasnya, maupun program atau kurikulum lain yang sejenis dan secara horizontal harus saling terkait. Yang kelima, konsistensi. Ada korelasi tertentu antara kriteria kemampuan dasar, indikator, materi dasar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem evaluasi dalam desain kemampuan siswa. Yang keenam, memadai. Bahwa ruang lingkup, metrik, dokumen standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang diterapkan oleh guru memungkinkan siswa memperoleh keterampilan yang diperoleh. Asas kecukupan ini juga erat kaitannya dengan sarana dan prasarana yang ada di satuan pengajaran yang dapat menunjang prestasi belajar siswa. Yang ketujuh, aktual dan kontekstual. Menimbang bahwa cangkupan kompetensi inti, indikator mata pelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang telah dikembangkan harus mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terkini dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi keliling dunia. 8. Efektif. Pengembangan kurikulum berbasis keterampilan pedagogik harus dilakukan secara efektif, yaitu memperhatikan implementasi komponen kurikulum dalam proses pembelajaran dan tingkat pelatihan keterampilan yang telah ditentukan. 9. Efisien. Dalam pengembangan silabus program, prinsip efisien mengacu pada upaya untuk mengurangi atau menghemat penggunaan dana, tenaga, dan waktu tanpa mengurangi standar keterampilan atau hasil yang telah ditentukan. C. Langkah-langkah pengembangan silabus. 1. Mengisi identitas. Identitas terdiri dari nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, dan standar kompetensi. Identitas silabus ditulis di atas matriks silabus. 2. Menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan jumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Yang keempat, mengidentifikasi materi pembelajaran. Dalam mengidentifikasi materi pokok harus dipertimbangkan 1. Relevansi materi pokok dengan SK dan KD. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, kedalaman dan keluasan materi. Yang keenam, relevansi dan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang keenam, alokasi waktu. 5. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kriteria mengembangkan kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Kegiatan pembelajaran disusun bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik, khususnya guru,
agar mereka dapat bekerja dan melaksanakan proses pembelajaran secara profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntutan kompetensi dasar secara utuh. Yang ketiga, pengalaman belajar membuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keempat, kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Guru selalu berpikir kegiatan apa yang bisa dilakukan agar siswa memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. 5. Materi kegiatan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 6. Perumusan kegiatan pembelajaran harus jelas membuat materi yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi dasar. 7. Penentuan urutan langkah pembelajaran sangat penting, artinya bagi KD-KD yang memerlukan persyaratan tertentu. 8. Pembelajaran bersifat spiritual, terjadi pengulangan-pengulangan pembelajaran materi tertentu. 9. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur perinci yang mencerminkan pengelolaan kegiatan pembelajaran siswa, yaitu kegiatan dan objek belajar. 6. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar dan merupakan subkompetensi dasar. Indikator dirumuskan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi sebagai acuan penilaian. Ketujuh, penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Di dalam kegiatan penilaian ini terdapat 3 komponen penting, yaitu meliputi teknik penilaian, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. D. Contoh model silabus. Contoh model silabus yang diberikan BSNP pada dasarnya ada 2, yaitu model kolom atau matriks dan model uraian. Dalam menyusun silabus, masing-masing satuan pendidikan dapat menggunakan salah satu format sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunan urutan KD, urutan penempatan materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, dan seterusnya dapat ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sejauh tidak mengurangi komponen-komponen silabus. Sebagai contoh seperti gambar berikut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.